akan mengajukan pemakzulan ke Gubernur Jawa Barat melalui DPRD jika larangan studi tour itu tidak kunjung dicabut. Sekarang 2.552-nya benar-benar terkapar, Pak. Serikat Pekerja Pariwisata Jawa Barat, anjir sia teh. Aya tuh goblok-goblok teuing. Melarangan kunjungan wisata bagi anak-anak sekolah di daerahnya, maka seorang bupati, seorang gubernur ini kurang bijaksana. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu Bolos Pakun. Lihat tuh. Iya, dua tapi Bangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. Santi People. Ada update terkait perjabaran, pergubernuran, perKDM-an. Update terakhir yang kita tahu pelaku usaha bus pariwisata kemarin kan nggak jadi demo, cancel. Dipikir teh kayak udah ngerti gitu. Ternyata enggak. Ini beredar info bahwa akan mengancam, memakzulkan atau menggulingkan Deddy Mulyadi akibat kebijakan larangan studi tour. Gila, seegois itu ya. Iya. Ternyata enggak dewannya, enggak oknum rakyatnya, ada aja yang egois kayak gitu. Ini kayak gimana dari Tribun Priangan, ceki-ceki? Play. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terancam menghadapi upaya pemakzulan. Hal itu buntut kebijakan Deddy Mulyadi yang kekeh melarang studi tour siswa. Dikutip dari tribunnews.com, ancaman pemakzulan itu datang dari para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JP. Hal itu disampaikan perwakilan SP3JP Herdi Sudarja pada Senin 25 Agustus. Ia mengatakan jika tidak menemukan titik temu, maka SP3JP akan mengajukan pemakzulan Deddy Mulyadi melalui DPRD Jawa Barat. Herdi mengatakan proses pengajuan pemakzulan terhadap Deddy memang memerlukan proses yang panjang, namun ia meyakini memiliki bukti yang kuat agar pemakzulan terhadap pria yang akrab disapa KDM itu dapat dilakukan oleh DPRD. Sementara SP3JP batal menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 25 Agustus. Seharusnya demo itu digelar untuk menolak kebijakan Deddy Mulyadi terkait larangan studi tour. Demo itu ditunda karena SP3JP sepakat berdialog langsung dengan Deddy Mulyadi. Jadi dugaanku di cancel itu bukan semata-mata ya udah ngerti gitu. Ya mungkin kayak ngapain kita capek-capek nih kan KDM beberapa kali juga udah nekenin gua nggak akan cabut. Iya. Banyak yang nangis orang tua siswa gitu kan akibat kayak begini-begini. Lu mau bikin tidak memaksa tetap aja gitu kan. Iya. Nanti ujung-ujungnya akan maksain juga gitu. Jadi better di nggak ada sekaligusin dah titik gitu kan. Iya, atau kan cuman khusus study tour doang. Kalau masalah mau jalan-jalan pariwisata atau piknik kan masih bebas. Boleh. Ini kan tujuannya jangan menjadikan siswa-siswa sebagai objek pemasukan gitu kan poinnya. Tapi ternyata rilis ancaman pemakzulan atau digulingkan atau diturunin gitu ya. Kan diaduin ke DPRD gitu ya, diajukan. Ini kalau di ACC nih ngamuk warga Jabar. Ricuh lagi aing mah. Nih lengkap yang meluncur. Cus. Ninyo dari pikiran rakyat full ya, ceki-ceki. Play. Kan bahwa SP3JB akan mengajukan pemakzulan ke Gubernur Jawa Barat melalui DPRD jika larangan studi tour itu tidak kunjung dicabut gitu ya. Nah, karena itu argumennya adalah karena itu merupakan kebijakan yang berdampak secara langsung ke ekonomi. Nah, ini apa benar? Dan kalau benar, apa aja sih Kang pertimbangan detailnya gitu? Ya, betul, benar sekali. Karena kan kita melihatnya begini. Kebijakan tersebut memang kebijakan internal ya, yang diterbitkan oleh Gubernur Jabar untuk internal sekolah-sekolah di Jawa Barat. Akan tetapi dari kebijakan itu ada poin yang terkait dengan keberlangsungan usaha. Ya. Kita bukan mengaitkan, terkait
Karena kan study tour ini kan sebetulnya secara kurikulum besarnya kan ada di Mendikdasmen. Di peraturan Mendikdasmen ya, Permendikdasmen. Nah, kan tetapi kan mungkin memasukkan poin larangan study tour itu gubernur tidak mengkaji terlebih dahulu secara komprehensif. Jadi komprehensif itu bukan hanya melibatkan atau terkaitnya hanya internal sekolah saja, tapi kan ada dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keluarnya SE tersebut. Nah, maka dari itu dampak ekonomi sehingga ada ya katakanlah kerugian ekonomi dari para pelaku usaha di sektor kepariwisataan Jawa Barat, dalam hal ini usaha-usaha seperti bus pariwisata, usaha travel agent, dan UMKM sektor kepariwisataan. Nah, ini yang terdampak dari poin tadi. Makanya kita sampaikan ke KDM, Gubernur Dedi, untuk ya pertama kan mencabut. Yang kedua, oke, tidak bisa mencabut, gak apa-apa. Minta revisi dimasukkan, di mana celah yang memang kegiatan itu dilakukan tapi tanpa melibatkan institusi sekolah. Nah, namun rekomendasi revisi pun juga mudah ditolak ya. Maka dari itu kan ini dampak akan semakin banyak dan semakin meluas, terutama di sektor tadi. Nah, selanjutnya kan upaya-upaya terhadap permohonan atau pemakzulan terhadap Gubernur Jabar ini sangat dimungkinkan karena Gubernur Dedi kalau saya lihat dari kebijakan itu tersebut yang sehingga berdampak terhadap ekonomi ya di dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2014 itu, kalau nggak salah itu kan bisa diajukan untuk pemakzulan. Jadi pemenuhan syarat untuk pemakzulannya sudah bisa. Nah, maka dari itu SP3JB akan intens ya. Padahal surat kita sudah sampaikan juga ke DPRD tanggal 23 Juli perihal permohonan audiensi. Nah, substansi dalam audiensi tersebut termasuk di dalamnya adalah agenda untuk menyampaikan usulan pemakzulan Gubernur Dedi dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Begitu. Ntar. Tadi di awal-awal bawa-bawa Mendikdasmen seolah-olah itu bagian dari kurikulum dan Kang Dedi melanggar itu gitu kan. Harusnya siswa-siswa ada pelajarannya. Tapi kan poinnya yang dia beratkan adalah keuntungan dia yang menurun gitu. Bukan harusnya kan dari point of view yang gimana nih akhirnya pengetahuan siswa jadi berkurang karena nggak studi tour. Tapi yang dia tekankan keuntungan tolonglah. Ini kan pendidikan ya, ini ya bisnis gitu. Iya, tadi kan juga dibahasnya masalah mempengaruhi perekonomian katanya kan. Ya kan siswa tidak ada hubungannya gitu. Iya, justru poinnya di situ, lu jangan meresin duit ortu siswa gitu. Kemarin lu ortu yang sampai ngutang renter segala macam lu nggak ada peduli, lu happy aja dapat keuntungan. Sekarang ibaratnya udah dilurusin gitu kan. Nih ya memang lu harus balik ke track, lu fokus ke orang-orang yang memang pengen berwisata gitu dengan budget yang ada gitu, tidak maksa gitu kan. Mau diturunin ngamuk nanti yang milih dari sekian banyak berapa tuh 60 berapa persen gitu kan. Tolonglah. Gila seegois itu loh. Kayak udah turunin lah, kemauan kita nggak dipenuhin. Ya kalau dikabulin sih menurutku gila aja, ada gila-gilanya berapa orang bisa ngabulin itu semuanya aja nanti. Dari sini nggak sesuai ganti lagi, turunin lagi yang ini ya. Begitu naik yang baru yang nggak sesuai turuninnya. Gitu lu egois. Dir aing mau lanjut dikit. Lanjut. Sejauh ini ada respon nggak Kang dari DPRD? DPRD belum, karena waktu itu kita mengajukan surat saat itu masih reses. Tapi insya Allah lah hari Kamis ya kita akan ke DPRD kembali. Besok berarti kita akan mempertanyakan surat yang sudah kita layangkan permohonan audiensi tersebut. SP3JB ini memandang sangat serius ya, karena DPRD Jabar juga harus dalam hal ini memandang perlu dan mengkaji segala kebijakan-kebijakan Gubernur Jabar yang berdampak terhadap negatifnya ekonomi di masyarakat. Oke.
Kang, enggak, aku sebelah egois banget di saat warga masyarakat, warga netizen tuh lagi pada kompak gitu kan, fokus ke ini gimana nih DPR nih gitu kan, ini nanti lah itu urusan belakangan. Maksudnya berarti dia nggak peduli kan, yang penting keuntungan gua aja nih gimana nih, bahkan sampai punya tujuan untuk udah gulingkan aja Deddy Mulyadi. Aduh, aing mah egonya kelewatan. berarti kan kalau sampai ada usulan untuk memakzulkan kan berarti dampak dari larangan ini kan sangat terasa ya bagi teman-teman di sektor pariwisata gitu. Nah, kalau boleh digambarkan Kang supaya masyarakat juga tergambar, memang kira-kira katakanlah pemasukan gitu ya dari studi tour itu menyumbang berapa persen dari rata-rata pemasukan dari pengusaha di sektor pariwisata gitu ya, ketimbang dari faktor atau sektor lainnya gitu Kang. Ya baik ya, nanti juga saya ada slide flash videonya ya tentang data kerugian ya yang ditimbulkan akibat dari kebijakan Gubernur Deddy. Nah, saat ini saja data yang sudah valid adalah 2.552 pekerja di sektor transportasi pariwisata itu sudah menganggur, tak berpenghasilan. Dan ini sudah berlangsung sudah 3 bulan lebih ya. Nah, kita bisa bayangkan 2.552 adalah pekerjanya. Belum kita hitung istrinya, belum kita hitung anak-anaknya. Nah, ini daftar kerugian yang jelas-jelas sudah ada ya, sudah ada dampaknya. Belum lagi daripada kerugian yang dirasakan oleh para pengusahanya. Nah, belum lagi juga yang dari travel agent yang biasa mereka mendapatkan order atau pesanan untuk mengorganize ya kemasan-kemasan akomodasi dari kegiatan study tour siswa sekolah. Jadi yang 2000-an lebih tadi menganggur itu dampak dari larangan ya Kang ya, bukan dari sebelum larangan pun udah menganggur. Bahkan saat ini jumlahnya udah lebih dari 5.000 loh, karena 2.550 itu saya rilis itu per 1 Agustus sebenarnya. Ya. Saya rilis per 1 Agustus waktu SP 3GB menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Oke. Kan gini ya, di balik pelarangannya teh nggak sekonyong-konyong larang doang habis itu nggak peduli enggak kan, ada solusi yang ditawarkan. Mau nggak? Kalau mau ya saya tinggal masukin ke sektor-sektor industri, busnya tetap bisa dimanfaatkan jadi bus antar jemput karyawan. Cuma kan kalau mengingat responnya jadi ke arah pemakzulan setelah kemarin diskusi kan berarti ya aku mengasumsikan, punten kalau salah ya, dugaanku ya mengasumsikan bahwa menolak tawaran tersebut kan. Iya. Tetap kekeh mau ada study tour gitu kan. Mau solusi yang lain gak mau gitu. Pokoknya solusinya ya itu gitu kan mereka maunya kan. Ya dugaanku ya karena memang kalau kita hitung-hitungan kasar di atas kertas kemungkinan yang lebih gede yang study tour didapatnya gitu. Terus juga kalau sektor karyawan berarti kan Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu kan, rutin dan segala macam dengan pemasukan yang mungkin lebih kecil daripada bisnis study tournya itu. Tapi kan di situ ada poin solusi yang ditawarkan. Terus juga walaupun lebih kecil tapi tidak ada tuh yang ibaratnya ngap-ngapan gitu. Nggak nganggur juga kan jadinya kan. Nggak ada juga orang tua siswa yang ngap-ngapan pinjam sana sini untuk ngebayarin gitu loh. Ego banget, egois banget. Sebenarnya tadi tuh pernyataan dari siapa Bapak Herdi Subarja ini itu bisa dikonter loh sama Persatuan Emak-emak mungkin. Iya. Karena kalau mau ngomong masalah para supir ini kan punya anak, punya istri, punya anak gitu kan. Ya maksudnya ya bisa dikonter dengan emang kalau misalnya ada study tour gitu, kalian gak mikirin kita emak-emak harus ngutang-ngutang, nggak punya uang buat bayar study tour, itu kan juga masalah kan. Makanya lanjut lagi. Kang Herdis mungkin terakhir ini. Sebelumnya sudah pernah ada dialog belum ya dengan pihak KDM atau dengan Pemprov lah, maksudnya gini, mencari jalan tengah
Misalkan kan kalau argumennya Pemprov yang saya tahu itu adalah studi tour memberatkan biaya dari segi biaya untuk orang tua siswa. Nah mungkin misalkan dari segi biayanya dikurangi tapi studi tour tetap jalan. Nah dialog-dialog seperti itu udah pernah dilakukan belum? Sudah. Bahkan konsepnya juga sudah saya buatkan. Nah ini dialog pertama kita beraudiensi dengan pihak Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi UMKM. Ya, di sana deadlock juga karena para dinas ini tidak bisa memutuskan dan tidak bisa merekomendasikan hal ini kepada Gubernur Dedi ya. Oh, oke. Mereka hanya menampung saja gitu. Padahal dalam dialog itu disebutkan rekomendasi SP3JB di dalamnya termasuk upaya-upaya untuk dapat memulihkan kembali ya, memulihkan kembali ekonomi, membantu kembali lah ekonomi para orang tua siswa dan tidak memberatkan. Justru kami juga memberikan stimulus-stimulus dan insentif-insentif dan langkah-langkah yang dapat yang seenggaknya lah tidak memberatkan para orang tua siswa. Nah, tanggal 23 kemarin, 23 Agustus kita juga sempat bertemu dengan BPN, menyampaikan bahkan keluh kesah kita itu keluh kesah yang tentang fakta nyata dan ada buktinya. Akan tetapi selalu berkelit bahwa kebijakan internal terus juga menolong 54 juta rakyat Jabar yang sekarang ekonominya ya, padahal ekonomi rakyat Jabar ini sebetulnya kita juga tahu sebelum KDM menjabat pun sudah tidak baik-baik saja. Jadi jangan dikaitkan bahwa study tour itu menjadi menu utama yang membuat rakyat Jabar menjadi miskin. Tentu tidak. Bukan itu persoalannya. Akan tetapi kan kita ingin berimbang. Paling tidak itu dengan kondisi keberatan atau sekarang penderitaan ekonomi rakyat Jabar, ya saya juga menderita, bukan orang yang sejahtera. Nah jadi marilah kita sama-sama supaya upaya Gubernur Jabar untuk perekonomian yang tadi orang tua siswa tidak memberatkan juga rakyat atau masyarakat kelompok lainnya. Nah inilah tadi yang jadi problem, sehingga yang tadi bisa tertolong tapi kelompok lain, masyarakat lainnya menjadi yang tidak tertolong juga, yang pada akhirnya itu menjadi efek domino ke masalah-masalah atau ke masalah-masalah ekonomi rakyat lainnya. Ya kita bisa bayangkan dulu ada cerita bahkan fakta bahwa rakyat orang tua siswa itu sampai minjem-minjem ke pinjol dan ke Bank Emon. Nah sekarang yang terjadi adalah di kelompok para pekerja pariwisata yang mereka sekarang saat ini dikejar-kejar Bank Emon sama pinjol juga, yang pada akhirnya yang sebelumnya tidak pernah. Nah begitu. Nah ini kan ini kalau mama ngomong itu yang kita rasakan kemarin-kemarin. Itu dia. Jadi bisa dibilang ini mungkin dia doa emak-emak selama ini saat menghadapi studi tour. Aduh, biar pada yang ngerasain, biar ngerasain dah tuh yang pada ngadain dan segala macam. Kejabah. Kejadian posisinya berbalik kan. Sumpah ya mau gimana. Apakah ini karma dari emak-emak yang pada berdoa gitu. Jadi kelihatan makin kelihatan egoisnya kan Mang. Kalau maksudnya dia kan kayak cuma memikirkan iya kami juga kena Bang Emo, kena dikejar-kejar pinjol. Lah kemarin-kemarin emak-emak di Jabar tuh sekian sudah merasakan sekian tahun ya. Ini baru beberapa bulan gitu, sekian tahun emak-emak. Iya, jadi kayak nggak mau tahu, yang penting saya kesusahan, saya mau solusinya study tour tetap ada gitu kan. Terserah orang lain kesusahan asal jangan saya gitu. Iya, jadi makin kelihatan egoisnya. Lanjut dikit. Lanjut. Ya, ini kan kebijakan apa kalau kita lihat secara undang-undang? Ya kan berarti kan kebijakan yang memang ya menurut saya salah gitu. Tidak mengkalkulasi itu. Nah sehingga kan berdampak, malah ini berdampak serius terhadap ekonomi. Ya satu, ini berdampak sangat berpengaruh sekali terhadap turunnya pendapatan usaha. Yang otomatis ya para pekerjanya juga menjadi tidak berpenghasilan, tidak berpendapatan. Dan saat ini kan mereka menjadi kelompok masyarakat miskin baru di Jawa Barat. Gimana kita mau menurunkan angka kemiskinan Jawa Barat kalau toh setiap harinya, setiap waktunya, setiap minggu, setiap bulan ini akan bertambah. Ya sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Dedi. Nah ini mau dikaji sama legislatif. Legislatif jangan hanya misalnya
joget ya, ketawa-ketawa dan lain sebagainya gitu ketika mereka diberikan insentif dan gajinya naik. Akan tetapi cobalah turun ke lapangan ya, turun ke sektor-sektor usaha yang memang memiliki dampak ya denyut ekonomi yang sangat sekali berpengaruh terhadap perekonomian rakyat kecil ya seperti kami ini pekerja pariwisata ini. Nah, coba lihat dengan mata kepala sendiri para legislatif ini. Jadi jangan sampai ini mungkin hanya show of force lah atau hanya kita ingin unjuk rasa ini untuk unjuk kekuatan. Bukan. Kita unjuk rasa ini, aksi ini ya sejak kapan orang-orang pariwisata ini atau pekerja pariwisata demo di Jawa? Berpuluh-puluh tahun tidak ada pernah. Ya, cek dan buktikan. Baru kali ini. Nah, ini harus jadi concern Jawa Barat yang di mana memiliki destinasi wisata yang banyak. Dinas pariwisata juga tidak punya program ya, untuk meningkatkan animo pariwisata, sehingga tidak bisa membantu dari segmen-segmen pasar lainnya terhadap usaha-usaha pariwisata yang ada di Jawa Barat ini. Nah, inilah yang terjadi di Jawa Barat ini saat ini. Jadi semua baik pemerintahnya, DPR-nya lumpuh ini untuk bisa mengupayakan bagaimana sektor kepariwisataan Jawa Barat ini bisa meningkat. Iya, nggak wisata mah wisata aja, ini kan poinnya studi tour itu. Iya, jadi kemana-mana pertama Mendikdasmen terus kesana kesini, yang dimana ujung-ujungnya adalah duit kita berkurang nih gitu. Ya udahlah, pusing aku teh. Aduh, gimana atuh ini teh Santuy People, mama Santuy People sok berkomentar. Tapi kalau kita inget-ingetnya, pantesan di pertemuan terakhir yang sama Kang Deddy itu gesturnya banyak netizen yang menangkap ya, punten kalau salah ya, banyak netizen yang menangkap gesturnya seperti kayak masih nggak terima. Tiba-tiba muncul upaya untuk pemakzulan gubernur. Nih meluncur nih. Nih netizen aja, pantas gesturnya kayak nggak terima ya, ceki-ceki. Play. Sok atuh teman-teman. Udah ada yang bisa meredam. Nah, ini yang tadi lepas Santuy People. Nah, itu Pak. Ya kan saya sudah karena memang sekarang 2.552-nya benar-benar terkapar, Pak. Di garasi itu. Bapak lah sekali. Ya Pak gue bisa lihatlah ke garasi. Ya enggak kan saya sudah nyampaikan kalau misalnya ada solusi lain. Enggak, kalau solusinya saya carikan untuk misalkan gitu loh ke industri-industri di Jawa Barat, ya saya pasti bantu. Paham kan Bapak? Gitu loh. Saya pasti Tuh ada solusi mah, perkara mau nggak mau. Iya. Ya secara cuan lebih kecil, secara intensitas kerja lebih besar karena ngikutin schedule teman-teman karyawan kan. Iya. Terus incomingnya pun tidak sebesar studi tour gitu. Tinggal pilih mau nggak gitu. Iya. Kalau dilihat dari Bapak siapa tadi ini namanya? Ya Bapak inilah. Iya. Tadi kan namanya ya solusi lain lah Pak. Gitu. Berarti sebenarnya udah ada solusinya, cuman kan si bapaknya yang nggak mau. Berarti semaunya sendiri gitu. Iya, bukan nggak ada solusi, ada tapi bapaknya nggak mau. Iya. Misalnya ada solusi lain. Enggak, kalau solusinya saya carikan untuk misalkan gitu loh ke industri-industri di Jawa Barat, ya saya pasti bantu. Paham kan gitu Bapak? Loh. Saya pasti bantu kalau urusannya larangan nggak bisa Pak Gubernur tetap. Jadi. Tapi kalau mencari solusi ini solusi industri, saya kan bisa panggil industri di Bekasi, industri di mana-mana. Jadi bapak-bapak harus paham, gitu. Jangan sampai nanti organa disalahin, organa menjembatani. Iya. Tapi kalau memang itu depan bapak, kita tidak akan demo lagi. Ibu minta itu ya Pak ya, di teman-teman ya, gitu teman-teman. Mau kan? So teman-teman mending terbuka ke bapak. Tapi nanti juga kayak Pak Gub, ribut di tukang. Ya Pak Gub saya harap bisa menjelaskan juga lah ke masa aksi lah. Gitu. Ya kan nanti ini saya posting kok. Tidak akan demo Pak. Ini dialog ini akan saya sampaikan. Maksudnya kalau aksi ini terjadi, Pak Gub bisa menyampaikan lah gitu ya. Ini nanti maksudnya saya sih berharap Pak Gubernur bisa tampil langsung, tidak melalui medsos gitu loh Pak. Supaya ya nanti kita lihat mana yang lebih urgent. Paling rek naon da demoan. Enggak, maksud saya kan biar jadi ini kan sekarang kan nggak ada nih, seolah-olah kan kita tuh belum ada solusi lah gitu ya. Jadi nanti pada saat kalau aksi ini terjadi, mohon Pak Gub bisa menyampaikan gitu. Iya kan begini loh, kita sudah jelas sikapnya, kan gitu loh. Dan ini nanti akan saya tayangkan. Dialog ini akan saya tangkap pun tanpa difoto. Kan itu bisa melihat bahwa arah saya kemana. Gitu. Ya, tapi paling tidak bisa menyampaikan lah Pak. Ya Pak, balik Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Gubernur. Ya Pak.
Itu netizen menangkapnya ternyata bener dugaan, tiba muncul mau memakzulkan. Aduh bapak, kumaha atuh. Enggak, maksudnya kenapa nggak ngomong aja di sini, Bapak kalau tidak meng-ACC saya akan mengajukan makzul gitu. Iya. Ketika face to face kayak rada lemes gitu ya. Begitu udah itu nyalinya gitu. Kenapa nggak debatin aja Kang Deddy tuh soal apa namanya yang Mendikdasmen dan segala macamnya yang tadi bahan tadi sempat kita debatin aja di sini saat ketemu orangnya gitu. Liar aing mah ya. Coba kita ke next deh. Just. Nih yo, ada respon dari Kang Ayut Dainan terkait upaya pemakzulan Deddy Mulyadi nih yang disampaikan oleh Kang Herdi Subarja. Jagi. Play. Permohonan atau pengajuan pemakzulan terhadap penduduk Jabar ini sangat dimungkinkan karena kok makin lucu ya makin kesini. Gara-gara studi tour dihilangkan kok mau dimakzulkan. Katakanlah kalau study tour ini nggak dicabut, yang nggak jadi dihilangkan, tetap ada di sekolah. Tapi kan bisa juga study tour harus dilakukan di sekitaran sekolah. Nggak boleh menggunakan duit, kan bisa juga bikin kebijakan seperti itu. Pada akhirnya sopir-sopir ini nggak dapat duit juga kan dari sekolah. Gini logika sederhananya gini, saat KDM mengatakan ya gak boleh ada study tour nih kepala sekolah. Kalau mau study tour udah aja dilakukan di sekitaran sekolah. Terus ada orang yang mengatakan nggak bisa. Kalau study tour gak menggunakan duit, gimana anak istri kami makan? Kan nggak nyambung gitu loh. Study tour sama sopir. Sekolah ini kan tempat untuk mencari ilmu, bukan tempat untuk mencari uang. Terus apa bedanya sekolah-sekolah yang mengadakan kantin? Jadi anak-anak kalau boleh jajan di luar sama aja kan, tukang yang dagang-dagang di luar ini kekurangan penghasilannya berkurang. Apa bedanya dengan kuli macul yang datang traktor, mereka juga kan penghasilannya otomatis berkurang. Apakah mereka protes gitu? Turunkan kades ini gara-gara ada traktor, pendapatan kuli macul berkurang? Enggak kan? Agak unik, agak lucu gitu loh alasannya. Inilah salah satu alasan kenapa Indonesia itu makin mundur kayaknya ya. Karena dikit-dikit makzulkan. Yang namanya kebijakan relatif kan, kita tahu sendiri. Iya. Pasti ada untung ruginya. Kalau kebijakan itu memang kita benar-benar kita butuhkan, tak pasti didukung. Tapi kalau merugikan pasti ditolak ya begitu memang. Tapi ya jangan sampai karena kebijakannya apa ya, aduh, itulah bingung. Masa sih dikit-dikit makzulkan, aduh. Alasannya tuh menurut saya nggak kuat loh. Iya. Cuman apa? Berdampak ekonomi ya memang mau gimana? Bingung ya, jadi harus gimana ya? Terlalu ego alasannya ya, padahal solusi udah dikasih memang tidak sebanyak biasanya, tapi setidaknya ada nih lu buat makan gitu, tidak sesara-sesara nggak mau gitu. Maksulkan, turunkan lah, yang milih 62% kalau nggak salah ya itu mau ngamuk tuh yang udah milih. Apaan perkara lu berapa orang gitu kan, terus tiba bisa lebih kuat dari ya sekitar 62% dari 50 juta itu, ngaco. Diamuk sekonyong-konyong. Kayak saya 11-12 lah sama yang Dewan biar aing mah. Coba kasih next ya. Just. Ninyo, ada dari Kang Jikri The Gorengan ya yang merespon. Nih, dia nggak ngomel tuh para tenaga kesehatan ngomong tidak baik makan gorengan. Dia nggak ngomel gitu. Santai kan. Ceki. Play. Serikat Pekerja Pariwisata Jawa Barat berencana akan memakzulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Serikat Pekerja Pariwisata Jawa Barat, anjir sia teh. Eta goblok-goblok teuing. Cuman gara-gara studi tour eta budak sekolah, ye aing mah tukang gorengan dieuweukeun studi tour teh aing merasa diuntungkeun goblok. Salila kamari teh aing teh merasa diperes ku oknum-oknum sekolahan teh. Nyaon teu? Teu pernah aing menang dan bantuan dana BIP naon ke segala macem lah di pamarentah teh. Tiap tahun kudu aya pariwisata, kudu jalan-jalan, indungna ngilu. Anak
anakna nu sakola dumuk kudu ngilu, adina kudu ngilu, teu mah 500.000 koplok aing teh tukang gorengan dengan duit 500.000 teh pat seuseut. Apal teu? Sok sia abreng-abrengan ke Jawa Barat. Arek makjual ke Deddy Mulyadi ku aing digoreng sia demi Allah dijen kiripik dah. Ya aing tukang gorengan pasang badan lah. Jeung perlu diingat aing teu pernah mikir, teu pernah merasa jadi buzzerna Deddy Mulyadi. Aprok getara aing, boro-boro ge menang rokok sabatang aing ti Deddy Mulyadi. Tapi lamun ku sia diungkit aing pasang badan. Dengekeun goblok. Karena hitungannya satu bis berapa sih satu bis tuh? Mungkin diisi 30 itu sampai 50, anggaplah 40 ya. Satu bis 2 karyawan kan dari satu bis tuh. Kalau tadi katanya 5.000 berarti 2.500 bis tuh ya. 5.000 orang berbanding dengan ya itu aja kali tuh 40 siswa kali 2.500 bis anggaplah gitu kan. Dari satu siswa satu orang tua, hitung aja lebih banyak mana yang sengsara, diadain apa yang nggak diadain gitu kan. Terus juga solusinya udah ada. Ya kita bisa lihat sendiri dari Mamang Zikri ini gitu kan, yang sebagai tukang gorengan, sebagai kepala keluarga, merasakan gimana susahnya cari duit, terus harus keluar duit buat biaya study tour yang nggak tahu ngapain, itu berat banget. Bulan 1 ngumpulin, wah, bulan 2 ngumpulin, nabung, bulan 3 ngumpulin, bulan 4, bulan 5, bulan 6 gitu ya. Begitu bulan 6 mau ke bulan 7 jeder studi tour, yang dikumpulinnya ini kepake gitu kan buat hai. Ya, hipi pura-hura, hipi puru-hara gitu kan. Sedangkan yang ono keresahan ekonomi kenapa rasanya? Iya, bus kami nggak bisa dibayar cicilannya. Ya tapi point of-nya lu punya bus gitu. Ini kan gorobak gitu kan. Aing malir. Ini baru satu loh, belum pasukan emak-emak Jabar loh. Ini di komenan juga pasti santai people emak-emak Jabar pada komplain semuanya. Tolonglah. Nextnya lagi. Cus. Nih ini lastnya ya. Menurutku ini ekstra wadidaw. Pelarangan studi tour sama Gubernur Jabar diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di Jabar. Tadi masih masuk akal menurutku. Yang protes pelaku usaha wisata di Jabar. Ini kades di Punten kalau nggak salah, di salah satu desa di daerah Jawa Tengah ikut-ikutan protes. Apa urusannya? Terdampak enggak? Provinsi satu provinsi juga bukan. Jol-jol protes. Coba ceki-ceki. Play. Seorang gubernur melarang studi tour, melarang kunjungan wisata bagi anak-anak sekolah di daerahnya, maka seorang bupati, seorang gubernur ini kurang bijaksana. Coba sekarang gini, berani ndak di situ membuat aturan? Kalau ada seorang gubernur, kalau ada seorang bupati melarang kunjungan wisata, melarang kunjungan atas studi tour anak-anak sekolah di daerahnya, berani tidak dibarengi dengan membuat aturan melarang kunjungan wisata anak-anak sekolah di daerahnya? Maksudnya di daerah situ tidak menerima kunjungan study tour, tidak menerima kunjungan wisata anak-anak sekolah. Berani enggak? Jadi ini kan tidak adil, melarang anak-anak sekolah di daerahnya berkunjung mengadakan entah itu dharma wisata, entah itu namanya study tour, entah itu apapun namanya lah ya, yang intinya kunjungan ke wilayah-wilayah wisata ini kok dilarang. Maka coba dibarengi dengan membuat aturan daerahnya atau tempat wisata di daerahnya dilarang menerima kunjungan anak sekolah. Berani enggak? Maksudnya gimana sih? Ngomong naon sih Pak, udahlah jangan maksain. Memang aku pantau-pantau nih ya, agak sedikit nyari sensasi nih. Kemarin-kemarin lagi rame tiba-tiba nyerang Kades Hoho, padahal sama-sama Kades, aku nggak ngerti juntrungannya ya. Terus ya mungkin nggak terlalu kemakan kali ya. Tiba-tiba ini nyerang Kang Deddy gitu. Pak punten Pak, tadi memang sempet ceki-ceki punten kalau salah ya, ini kan salah satu kades desanya tuh daerah Banyumas kalau nggak salah, salah satu desa daerah Banyumas gitu. Udah beda provinsi, terserah Jabar mas sama kayak yang Jabar gitu kan. Provinsi lain bikin aturan apa ya terserah, sok aja gitu, sok aja mau gimana. Ini maksudnya desa bapak udah beres gitu, udah selesai dengan segala urusannya gitu sampai sempet ngurusin
kebijakan gubernur provinsi lain gitu. Iya. Bener-bener nggak nyenggol Kang Deddy, nggak FYP, lir aing malah pusing, coba tolonglah. Tapi setelah aku pikir-pikir biar kita relax karena tadi emosi, ini baru ingat ada yang bener-bener lastnya saat Kang Deddy stand up komedi meluncur. Just. Nih nyo, mending lastnya daripada sama si bapak yang tadi yang nggak nyambung junturungannya, dugaanku cuman pengen FYP doang, mending kita tutup lastnya sama stand up komedinya Kang Deddy Mulyadi di depan teman-teman TNI AU Ceki-Ceki. Play. Saya tahu yang paling gagal jadi tentara itu ketika akademi. Tuh, pangkatnya gede-gede. Saya dulu pengen jadi AKP juga itu. Waduh, terus ngegandeng cewek, aduh. Saya bilang hebat, ya AKP-nya pangkatnya gede. Di sampingnya itu pegang perempuan cantik. Saya kayaknya kecapai ini. Itu nanti gagahnya cuma sampai kapten. Saya tahu Pak. Ya paling tinggi gagahnya sudah letkol lah, sudah kapten letkol biasanya, mayor ke letkol tuh agak lancar. Itu kalau sudah letkol Pak, itu cari kakak asuh nggak ketemu Pak. Udah letkol ke kolonel ke marsekal pertama ya, waduh itu Pak pusingnya. Kalau sudah marsekal di kesananya tinggal nasib lah. Bisa naik pangkat 3 bulan sekali itu. Kalau nasibnya bagus ya. Kalau nasibnya tidak bagus ya bisa nggak naik sampai selesai. Nah, saya juga tahu Bapak kolonel pasti lagunya di judulnya Dalam Penantian. Penantian naik pangkat gitu. Kalau Letnan 2 kan maju tak gentar. Kan kalau sudah bintang 1 di sini senang. Saya menghibur Anda semua karena saya tahu pusingnya itu. Dah untungnya jadi tentara kamu. Bisa jadi gubernur. Oh, makanya saya selalu kalau ketemu komandan upacara di upacara saya pasti saya bisikin kalau ketemu, habis itu nanti ke saya. Tentara itu kan cuma gagah di baret, tapi tipis di dompet. Betul kan? Saya tahu Bapak tugasnya di Sesko TNI, tapi kan SK-nya di BRI. Bolehlah nanti SK-nya di BJB, tapi bunganya turunin dong. Inilah manfaat punya gubernur yang apa ya, tukang nongkrong kali ya, dia tukang main, akhirnya tahu gitu, banyak experience, banyak pengalaman. Ketika lagi nyemplung di satu area ini, audiens tertentu, dia tahu materi yang mau dibawain yang relate. Ini kan relate, deg-degan nunggu kenaikan pangkat gitu, kok nggak naik-naik. Terus kalau udah di posisi ini happy aja, di sini senang, di sana senang, di posisi ini menunggu penantian. Terus kerjanya di sini SK ya, surat keputusan lah ibaratnya gitu kan. Di bank ini maksudnya digade buat minjem gitu. Relate jadinya. Yang kayak gini mau dimakzulin, coba gimana Santuy People? Kalau mau dimakzulin, pertanyaanku mau digantikan sama siapa? Tolonglah ya. Ya udahlah, daripada liar urusan pemakzulan, sekarang mas segini dulu. Besok ada update apa, kita gas lagi besok. Sementara segini dulu. Pakun masih bobo, Abu masih absen, jadi kita closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjutin komen seperti biasa Nyonya Dan Mamang. Ya, dua bocah ini lagi seperti biasa, dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.